Myanmar adalah salah satu contoh paling nyata dari negara yang terus terjebak dalam siklus relasi sipil militer yang sangat amat disfungsional. Sejak kudeta militer terakhir yang dilakukan oleh Tatmadaw pada 1 Februari tahun 2021, negara ini kembali berada di bawah kontrol otoriter militer yang memperlihatkan kemunduran dari proses demokratisasi. Kudeta ini bukanlah kejadian pertama dalam sejarah politik Myanmar, melainkan pola yang terus berulang sejak kudeta pertama tahun 1962 di bawah Jenderal Ne Win. Masalah mendasar dalam konflik ini terletak pada minimnya supremasi sipil dan juga dominasi struktural militer terhadap institusi-institusi negara. Dan dalam hubungan sipil militer, Myanmar dianggap gagal membangun prinsip civilian control sebagaimana disarankan oleh Samuel Huntington dan juga Timothy Edmonds. Di sini, di negara Myanmar, militer tidak hanya menjadi institusi pertahanan, tapi juga menjadi aktor politik yang sangat dominan dan mencampuri urusan konstitusi, birokrasi, hingga ekonomi melalui perannya sebagai pendiri bangsa. Militer Myanmar atau Tatmadaw membangun legitimasi kekuasaan melalui narasi bahwa mereka ada pelindung persatuan nasional. Narasi ini kemudian diperkuat oleh konstitusi pada tahun 2008 yang memberikan mereka 25% kursi di parlemen dan kontrol atas kementerian kunci seperti pertahanan, dalam negeri, dan juga urusan perbatasan. Nah, hal ini kemudian menghasilkan apa yang disebut sebagai demokrasi semu, di mana kekuasaan sipil pada akhirnya tetap berada di bawah bayang-bayang dominasi militer. Nah, dalam konteks ini, minimnya concordance antara aktor militer, sipil, dan juga masyarakat sipil ini merupakan salah satu penyebab utama mengapa relasi sipil dan militer di Myanmar ini sangat amat dalam kondisi yang buruk. Ketiga aktor ini gagal mencapai kesepakatan mengenai pembagian kekuasaan yang adil dan sesuai dengan porsinya masing-masing. Seperti dikemukakan oleh Jonas Silas dan juga Shinta Resmi, kegagalan dalam reformasi sektor keamanan dan tidak adanya depolitization dalam institusi militer menyebabkan relasi ini terus timpang dan rawan terhadap instabilitas. Militer Myanmar atau dengan nama lain Tatmadaw memiliki akar historis yang kuat dan mendalam dalam politik sejak negara ini merdeka dari Inggris pada 4 Januari tahun 1948. Sejak awal, militer ini dilihat bukan sekedar alat pertahanan negara, melainkan juga simbol perjuangan kemerdekaan dan integritas nasional. Tatmadaw dibentuk dari Tentara Kemerdekaan Burma dan menganggap dirinya sebagai pewaris sah nasionalisme Burma yang kemudian berperan penting dalam merebut kemerdekaan dari kolonialisme. Dalam konteks ini, dominasi militer semakin menguat pasca kegagalan pemerintahan sipil UNU dalam mengelola konflik etnis dan instabilitas politik. Hal ini kemudian memuncak pada kudeta tahun 1962 yang dipimpin oleh Jenderal Ne Win yang menandai berakhirnya demokrasi parlementer dan kemudian terbentuk Burma Socialist Program Party atau yang biasa disebut sebagai BSPP, yaitu sebuah rezim militer dengan sistem satu partai dan ekonomi yang sangat tertutup. Kultur militerisme ini berkembang sejak itu dan menjadikan militer sebagai aktor hegemonik dalam negara. Militer kemudian menempatkan dirinya sebagai penjaga persatuan nasional dan memandang sipil sebagai pihak yang lemah dan tidak kompeten. Hal ini sesuai dengan analisis Samuel Weiner yang menyatakan bahwa militer cenderung mengambil alih pemerintahan di masyarakat dengan kultur politik yang kurang memadai dan juga lembaga sipil yang lemah, karakteristiknya sesuai dengan bagaimana kondisi negara Myanmar. Kudeta militer pada 2 Maret 1962 yang dipimpin oleh Jenderal Ne Win menunjukkan awal dari periode pemerintahan satu partai di Myanmar di bawah kendali Burma Socialist Program Party atau yang biasa disebut sebagai BSPP. Ne Win membubarkan parlemen, menghapus konstitusi tahun 1947 dan juga membentuk Dewan Revolusioner yang terdiri dari perwira-perwira militer senior. Pemerintahan ini memperkenalkan ideologi Burmese Way to Socialism, yaitu sebuah gabungan antara nasionalisme, ajaran Buddha, dan juga sosialisme Marxis yang kemudian dijadikan sebagai pijakan pemerintahan selama lebih dari 2 dekade. BSPP sendiri secara resmi menjadi satu-satunya partai yang diakui negara, dan juga rezim ini menasionalisasi semua sektor ekonomi termasuk industri dan perdagangan, serta juga membatasi kebebasan berpendapat dan berserikat. Dalam praktiknya, Burmese Way to Socialism ini menyebabkan keterpurukan ekonomi, isolasi internasional, dan juga kemiskinan yang sangat meluas.
Penindasan terhadap oposisi politik dan masyarakat sipil menjadi ciri khas pemerintahan Ne Win. Mahasiswa sebagai kekuatan moral yang konsisten menuntut perubahan mengalami represivitas yang sangat tinggi. Insiden penting itu salah satunya terjadi pada 7 Juli tahun 1962 di mana mahasiswa melakukan protes di Universitas Rangun dan kemudian dibubarkan secara brutal. Di dalam konteks ini, kampus hingga dibom dan banyak mahasiswa yang tewas. Peristiwa ini menjadi simbol awal represi yang sangat sistematis terhadap gerakan mahasiswa di bawah BSPP. Sepanjang masa pemerintahannya, Ne Win menolak sistem multipartai dan menginstitusikan sistem satu partai di bawah BSPP dan memperkuat peran militer dalam politik. Namun, semakin banyak kebijakan gagal yang diambil oleh BSPP dan kemudian memperburuk situasi ekonomi dan memunculkan keresahan dan juga tuntutan-tuntutan baru dari rakyat. Kemarahan publik kemudian mencapai puncaknya pada tahun 1988 karena terjadi banyak sekali kegagalan ekonomi yang sangat akut dan juga disertai juga kebijakan devaluasi mata uang secara sepihak, memicu akhirnya terjadi demonstrasi besar-besaran yang dikenal sebagai pemberontakan 8888, yaitu pemberontakan dilakukan pada 8 Agustus 1988. Nah, rakyat di sini menuntut demokrasi dan pengunduran diri Ne Win, namun protes ini malah direspons dengan kekerasan brutal oleh militer dan akhirnya menewaskan ribuan orang. Walaupun pada akhirnya Ne Win mengundurkan diri, tetapi militer kembali mengambil alih kekuasaan melalui pembentukan State Law and Order Restoration Council atau SLORC, yang menandai berakhirnya periode BSPP, namun tetap melanjutkan periode otoritarianisme militer di Myanmar. Periode tahun 1988 sampai 2011 memperlihatkan fase baru dominasi militer di Myanmar melalui pembentukan State Law and Order Restoration Council atau SLORC, yang kemudian berganti nama menjadi State Peace and Development Council atau SPDC. Perubahan ini terjadi pasca protes besar-besaran tahun 1988 yang dikenal sebagai 888 Uprising, yang dipimpin oleh mahasiswa dan biksu Buddha sebagai reaksi terhadap kegagalan rezim BSPP dan kepemimpinan Jenderal Ne Win yang sangat amat represif. Meski Jenderal Ne Win akhirnya ini mundur, militer justru merespons tuntutan demokrasi dengan kekerasan yang brutal dan pada akhirnya menewaskan lebih dari 3.000 orang. SLORC ini berdalih mengambil alih kekuasaan demi menjaga kesatuan nasional dan juga mencegah terjadinya disintegrasi, sambil juga memberikan harapan bahwa akan adanya pemilu walaupun tidak pernah sepenuhnya terwujud. Pada tahun 1990, rezim militer menggelar pemilu multipartai pertama sejak kemerdekaan. Hasilnya, Partai Oposisi National League for Democracy atau NLD yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi akhirnya menang dan berhasil meraih 392 dari 447 kursi. Namun, hasil ini anehnya tidak diakui oleh militer dengan alasan belum tersusunnya konstitusi baru. Nah, sejak itu, NLD dan oposisi ditekan melalui penahanan, pelarangan aktivitas politik, dan juga pengawasan ketat akan media. Nah, tahun 97, akhirnya SLORC berganti nama menjadi SPDC. Meski secara simbolik berganti wajah, praktik represif ini tetap berlanjut. Pada tahun 2007, demonstrasi Saffron Revolution yang dipimpin biksu Buddha juga dibalas dengan kekerasan dan mengorbankan sekitar 30 orang dan juga ratusan lainnya ditangkap maupun disiksa. Meski ada tekanan internasional, militer menegaskan posisinya melalui Seven-Step Roadmap to Democracy yang sepenuhnya dikontrol oleh Tatmadaw. Referendum konstitusi tahun 2008 menjadi instrumen legislasi dominasi militer karena menjamin 25% kursi legislatif bagi militer serta hak veto terhadap amandemen konstitusi. Selain itu, Kementerian Strategis dan Dewan Keamanan Nasional berada di bawah kendali militer yang kemudian menjadikan transisi demokrasi ini pada akhirnya hanya bersifat semu dan hanya tetap di bawah bayang-bayang militer. Reformasi Semu 2011 sampai 2021. Periode 2011 sampai 2021 ini sering diklaim sebagai masa transisi demokratis Myanmar, tapi kenyataannya lebih menyerupai rekayasa kekuasaan militer untuk mempertahankan dominasi secara struktural. Dibubarkannya SPDC dan diselenggarakannya pemilu pada 2010 hanyalah langkah formal yang nggak mengubah jantung kekuasaan negara. Dengan kata lain, kelangsungan rezim militer bukan hanya soal kontrol domestik aja, tapi juga hasil dari kelumpuhan sistem internasional dan regional dalam
dalam merespon kudeta. Konstitusi 2008 memberikan jaminan legal atas supremasi sipil dengan menempatkan 25% kursi parlemen secara otomatis kepada Tatmadaw, serta kontrol eksklusif terhadap 3 kementerian strategis, yaitu pertahanan, dalam negeri, dan urusan perbatasan. Lebih jauh lagi, amandemen konstitusi hanya bisa dilakuin dengan persetujuan lebih dari 75% parlemen yang secara praktis membuat veto militer absolut. Dalam konteks ini, reformasi tidak lain adalah ilusi demokrasi, di mana militer mengelola citra reformis untuk mengurangi tekanan internasional dan memperbaiki hubungan diplomatik sembari tetap menggenggam kontrol negara di balik layar. Kehadiran Aung San Suu Kyi dan kemenangan telak NLD pada 2015 serta 2020 tidak mengubah lanskap kekuasaan secara substantif, justru mempertegas jabatan konstitusional yang membatasi ruang gerak pemerintahan sipil. Suu Kyi sebagai simbol harapan demokrasi terpaksa menerima peran sebagai state counselor alih-alih presiden karena aturan konstitusi yang melarang warga dengan pasangan atau anak asing menjadi presiden. Aturan yang secara eksplisit ditujukan kepadanya. Dalam situasi ini, kegagalan reformasi sipil militer nggak semata-mata disebabkan oleh inkompetensi aktor sipil, melainkan oleh fondasi legal dan politik yang emang dirancang untuk mempertahankan privilege militer. Bahkan menurut Steinberg, pengaruh Tatmadaw tetap kuat karena budaya politik yang melihat militer sebagai penyelamat negara dari chaos. Narasi yang terus direproduksi untuk melegitimasi kehadiran mereka dalam politik nasional. Dengan demikian, era 2011 sampai 2021 bukanlah masa transisi demokratis, melainkan masa konsolidasi kekuasaan militer dalam bentuk baru yang lebih tersamar. Kudeta 2021. Kudeta militer 1 Februari 2021 bukanlah reaksi spontan atas kecurangan pemilu, melainkan klimaks dari konflik laten antara militer dan pemerintahan sipil yang eksistensinya dianggap mengancam status quo Tatmadaw. Klaim militer tentang adanya fraud dalam pemilu 2020 tak pernah terbukti secara kredibel. Bahkan, Komisi Pemilu sendiri menegaskan tidak ada pelanggaran signifikan dalam proses pemilihan umum tersebut. Di balik narasi resmi, kekalahan telak partai USDP yang didukung militer hanya meraih 33 dari 476 kursi. Ini menjadi pukulan psikologis bagi Min Aung Hlaing dan memperkuat insentif personal untuk merebut kembali kendali negara. Kudeta ini bukan hanya pergeseran kekuasaan, tapi juga bentuk reproduksi kekuasaan melalui metode lama, yaitu represi, kontrol informasi, serta eksploitasi konflik sipil etnis untuk melemahkan resistensi oposisi. Setelah kudeta, militer mengaktifkan kembali perangkat otoritarian klasik seperti penyensoran media, penangkapan oposisi, dan tindakan brutal terhadap demonstran. Dalam 6 bulan pertama, lebih dari 5.800 orang ditangkap dan lebih dari 1.000 orang tewas menurut catatan AAPP. Human Rights Watch bahkan menyebut praktik junta sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk penyiksaan, pemerkosaan, dan penghilangan paksa. Menurut Mandeji, resistensi sipil melalui Civil Disobedience Movement atau CDM sebenarnya menunjukkan potensi perlawanan yang luas, tapi militer mampu bertahan karena juga menguasai dimensi ekonomi informal, seperti perdagangan opium yang menjadi sumber daya tersembunyi dalam mempertahankan kekuasaan. Dukungan dari negara-negara seperti China dan Rusia juga memperkuat posisi militer di tengah tekanan global. Sementara ASEAN sendiri terikat oleh prinsip non-intervensi yang membuatnya tak efektif dalam menghentikan kekerasan atau menekan junta secara berarti. Kelangsungan kekuasaan militer di Myanmar bukan hanya hasil dari dominasi struktural yang telah terbentuk sejak lama, tetapi juga dari ketidakseimbangan yang terinstitusionalisasi dalam sistem politik negara. Dalam jangka panjang, tantangan utama untuk mengakhiri siklus militerisme adalah reformasi konstitusional yang sesungguhnya. Konstitusi 2008 yang telah memberi militer 25% kursi di parlemen dan kontrol atas kementerian kunci tetap menjadi batu sandungan utama bagi demokratisasi Myanmar. Untuk memecahkan kebuntuan ini, perubahan fundamental pada konstitusi merupakan langkah pertama yang perlu diambil. Namun, hal ini memerlukan konsolidasi oposisi yang kuat dan terkoordinasi, yang nyatanya saat ini masih terfragmentasi. Tanpa kesatuan di antara berbagai kelompok sipil dan politik, setiap upaya untuk merombak sistem konstitusional akan terhambat oleh fragmentasi dan kurangnya konsensus yang mendalam. Tekanan internasional juga memiliki peran yang sangat penting. Meskipun tekanan dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan negara Eropa sudah ada, namun upaya tersebut cenderung terhambat oleh keterbatasan dalam diplomasi internasional, terutama adanya dukungan yang kuat untuk junta militer dari negara seperti China dan Rusia. Hal ini menciptakan dilema bagi komunitas internasional yang ingin mendukung perubahan positif di Myanmar namun terhalang oleh kekuatan geopolitik yang lebih besar. Oleh karena itu, untuk meruntuhkan dominasi militer dibutuhkan pendekatan yang lebih terorganisir dan strategis dari masyarakat internasional, termasuk memperkuat sanksi ekonomi yang dapat menekan junta dan memperkuat dukungan bagi gerakan sipil di Myanmar.
Pada saat yang sama, di dalam negeri, perlawanan sipil terus berkembang. Seperti yang ditunjukkan oleh Civil Disobedience Movement atau CDM, hal ini perlu didorong dan diberdayakan lebih jauh agar menjadi kekuatan yang dapat membawa perubahan yang lebih permanen. Namun, ini juga akan membutuhkan adanya perlindungan yang lebih efektif terhadap aktivis dan kelompok oposisi agar mereka dapat terus berjuang tanpa takut akan represi militer yang semakin brutal.